Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu, saya mendapatkan tugas memberikan kuliah pengantar astrofisika. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada beberapa rekan yang mungkin melihat bahan kuliah saya yang berupa slide ataupun catatan kuliah, itu meminta saya untuk mereproduksi kuliah-kuliah saya tentang pengantar astrofisika itu dalam bentuk video ya yang bisa diunggah ya ke internet itu. Nah, oleh karena itu kemudian saya menyanggupinya dan insya Allah kita mulai sekarang ya. Jadi dan kuliah-kuliah saya ini akan saya beri judul dongeng tentang bintang gitu ya. Good, kita mulai. Di waktu yang lalu ya, mungkin ketika anak-anak kita atau belum tersibuk dengan gadget ya, atau mungkin di masa saya waktu kecil itu malam hari merupakan waktu yang menyenangkan untuk bermain, terutama ketika ada terang bulan, jadi bulan purnama gitu ya. Kita bisa melihat ke langit ya, melihat langit malam yang bertabur bintang dengan mata telanjang. Karena waktu itu cahaya ya, itu yang berasal dari lampu itu belum sebanyak sekarang. Sehingga kalau kita tinggal di desa, itu langit itu sangat jernih ya. Kita bisa melihat bintang itu dengan sangat jelas gitu. Ya, bintang-bintang di langit ya, jadi rembulan dan sebagainya. Kadang ada bintang alien, lintang alien kalau orang Jawa mengatakan semacam itu ya, benda bercahaya yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa melihat dengan jelas dengan mata telanjang. Nah, kecuali sang rembulan, semua yang terlihat bercahaya di langit ya oleh kita waktu itu, oleh orang tua kita, itu kita sebut sebagai bintang gitu. Ya. Nah, lalu benarkah semua yang gemerlap atau bercahaya yang terlihat di langit itu bintang gitu? Ya, tentu tidak gitu ya. Jadi secara teknis bintang itu memiliki pengertian tersendiri gitu ya. Sebuah bintang adalah sebuah benda astronomis, maksudnya adalah benda-benda yang ada di angkasa luar gitu ya. Yang bercahaya, yang berbentuk bola ya. Yang tersusun atas plasma, yakni gas yang mengalami deionisasi keseluruhan total, yang diikat oleh gravitasi mandiri atau swagravitasi, yakni gravitasi atau daya tarik menarik antar penyusun plasma itu, yang berupa bola itu, yang berbentuk bola itu. Nah, itu kira-kira definisi atau batasan bintang itu. Nah, bisa saja ada benda-benda di angkasa sana yang bercahaya gitu, karena mungkin kesorot oleh sinar matahari ya, sehingga kemudian kita melihatnya sebagai bercahaya gitu, jadi tidak mengeluarkan cahayanya sendiri gitu. Good, itu tentang definisi atau batasan bintang ya. Nah, yang terlihat oleh kita di langit malam dengan hanya berbekal mata telanjang itu adalah sebagian dari Bima Sakti yang kita sebut sebagai Bima Sakti atau The Milky Way ya, dan itu kesadaran manusia yang didapat sekitar tahun 1929 bahwa Milky Way atau Bima Sakti itu merupakan sebuah galaksi yang berbentuk spiral gitu. Nah, kita berada di dalamnya, ya, kita berada di dalam galaksi itu, galaksi Bima Sakti itu, dan kita merupakan bagian darinya. Terdapat sekitar 200 miliar bintang ya di dalam galaksi Bima Sakti, dan matahari kita adalah salah satunya, gitu. Dan matahari kita merupakan bintang kecil, gitu. Ya, good. Nah, kemudian kesadaran manusia berikutnya, ya, itu bahwa terdapat miliaran galaksi lain ya di luar sana, di luar Bima Sakti itu. Good. Nah, ini salah satu foto atau gambar dari galaksi ya, sebuah galaksi spiral ya di angkasa sana ya. Nah, selain bintang yang mengisi menyusun galaksi Bima Sakti itu tadi atau galaksi secara umum,
Ya, di dalam suatu galaksi terdapat benda-benda astronomis yang lain. Jadi misalnya medium antar bintang, ya, interstellar medium. Kemudian planet-planet yang terikat oleh bintang-bintang mereka. Jadi tidak setiap bintang memiliki planet-planet. Jadi tidak setiap bintang merupakan pusat tata surya. Kebetulan bintang yang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, yakni matahari, merupakan pusat tata surya dan kita bagian dari tata surya itu. Nah, kemudian benda-benda antap. Jadi antap itu kalau Anda buka KBBI itu adalah sebuah benda yang berat tetapi volumenya kecil gitu. Kalau orang bahasa Jawa menyatakan antep gitu, ya, kalau bahasa Melayu antap atau kompak objek gitu ya. Jadi objek kompak di astronomis gitu ya. Ya, diantaranya adalah bintang neutron, bintang katai putih, kemudian lubang hitam dan objek-objek yang lain yang ada di angkasa luar. Ya, jadi boleh disebut misalnya anggota tata surya kita, misalnya ada komet ya, ada asteroid ya, ada meteorit dan sebagainya. Good. Yang menarik ya, ini kisah tentang bintang dan bintang-bintang itu ternyata selayaknya manusia begitu. Mereka lahir, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya mati. Ya, begitulah siklus bintang ya. Nah, bintang-bintang lahir dari kegelapan. Ya. Jadi bintang-bintang itu lahir dari atau di dalam apa yang disebut sebagai awan molekuler. Ya. Apa itu awan molekuler? Jadi awan molekuler adalah awan antar bintang dengan kerapatan dan ukuran yang memungkinkan terserapnya semua radiasi yang melewatinya. Ya. Jadi kerapatannya ya, jadi kalau ada radiasi melewati suatu awan, suatu kumpulan molekul gitu ya. Nah, kalau kerapatannya memenuhi syarat dan juga ukurannya sehingga cukup jauh radiasi itu harus menembus kumpulan molekul-molekul itu, maka akan terserap gitu. Jadi dalam hal ini awan molekuler adalah awan interstellar, jadi awan antar bintang yang ukurannya dan juga kerapatannya itu mencukupi untuk menyerap radiasi, semua radiasi yang lewat awan itu, kumpulan awan itu, ya. Kemudian memungkinkan terbentuknya molekul-molekul, jadi misalnya H2, ya, dan terbentuknya juga wilayah-wilayah yang terisi oleh hidrogen yang terionisasi. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa awan molekuler itu kedap cahaya, kedap radiasi. Jadi semua radiasi yang lewat ya pada awan itu akan tertahan ya, tidak sampai menembus awan itu, sehingga nampak akan berupa tempat-tempat yang gelap semacam ini gitu ya, atau yang ini. Jadi ini ya, ini ada tempat ini bukan tempat yang kosong dari bintang, ini sebenarnya adalah awan molekuler itu yang terletak ya di depan bintang-bintang yang ada di belakang sana itu ya, sehingga cahaya dari bintang itu tidak bisa menembus awan molekuler ini tadi. Ya, itu yang saya katakan tadi. Nah, dan di dalam awan inilah bintang itu lahir. Ya, oleh karena itu bintang-bintang itu lahir di dalam kegelapan. Good. Nah, seandainya ini awan molekuler, ya saya akan coba cerita sedikit tentang bagaimana proses kelahiran bintang itu secara singkat ya. Nanti di bagian yang lain akan saya jelaskan lebih detail tentang proses kelahiran bintang itu. Nah, misalkan ini awan molekuler gitu. Nah, kemudian tentu awan molekuler itu ya ada mengalami gerakan gitu ya. Oleh karena itu memiliki momentum sudut. Oke. Nah, karena gravitasi ya, maka awan molekuler itu akan kolaps, akan runtuh ya, karena swa gravitasi. Jadi tarik menarik antar bagian awan molekuler itu akan mengakibatkan akan runtuh, kolaps gitu istilahnya ya. Runtuh ke dalam dirinya sendiri gitu ya, ke dalam dirinya. Jadi akan tertarik ke tempat itu, ke tengah ya, paling tidak ke pusatnya gitu. Good. Ya, tentu saja karena runtuh, ukurannya berkurang, maka dari mekanika benda tegar kita tahu bahwa momen inersianya akan berkurang gitu, berkurang ya, momen inersianya akan berkurang. Oleh karena itu kemudian kecepatan sudutnya akan bertambah gitu, karena kecepatan sudut adalah secara gampangnya itu momentum sudut dibagi dengan momen inersia. Sementara momentum sudutnya lestari atau konstan gitu.
ya konserv gitu ya, konservatif. Sehingga oleh karena itu, karena momen inersianya itu berkurang, maka momentum kecepatan sudutnya akan bertambah, sehingga awan molekuler itu akan nampak lebih kenceng berputarnya gitu. Good. Karena kerapatan awan molekuler itu tidak sama, yakni bahwa awan itu tidak homogen. Jadi ada beberapa tempat yang, jadi kalau kita kembali ke sini tadi ya, ada beberapa tempat di alam molekuler itu yang lebih rapat dari tempat yang lain, gitu ya. Maka akibatnya adalah bahwa akan muncul pusat-pusat keruntuhan gitu. Jadi runtuhnya awan molekuler itu pada dirinya itu tidak hanya pada satu titik itu. Ya memang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kerapatan awan molekuler itu terpusat di satu titik itu, maka kemudian akan terjadi keruntuhan di satu titik. Tapi bisa secara umum ya akan ada pusat-pusat keruntuhan itu, karena awan molekuler itu secara keseluruhan itu kerapatan maksimum lokal itu tidak hanya di satu tempat. Jadi ada beberapa tempat yang memiliki kerapatan yang tinggi dan itu akan tumbuh menjadi pusat-pusat keruntuhan. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi fragmentasi. Jadi nanti masing-masing itu akan runtuh pada dirinya sendiri gitu. Jadi akan runtuh pada dirinya sendiri. Good. Nah, tentu saja kecepatan sudut ya, berputarnya fraksi-fraksi awan fragmen-fragmen ya awan molekuler itu akan terlihat semakin kencang gitu. Good. Nah, kemudian karena runtuh ya, kemudian bagian pusatnya itu semakin rapat gitu, maka temperaturnya semakin tinggi. Ya, temperaturnya akan semakin tinggi. Nah, jika ukuran dari fragmen-fragmen itu memadai untuk terjadinya reaksi nuklir, gitu, fusi ya di dalam inti dari masing-masing fragmen itu, maka akan muncul bakal bintang, calon bintang, gitu. Ya, nah kalau itu berlanjut, maka kemudian akan jadi bintang. Gitu. Nah, bintang terjadi bisa hanya tunggal, bisa saja tunggal. Jadi misalnya tidak terjadi fragmentasi, maka akan terbentuk bintang tunggal. Tapi kalau ada fragmentasi, maka akan lahir ya, beberapa bintang sekaligus gitu. Nah, tentu bintang itu akan berputar, ya, berotasi pada porosnya. Karena apa? Karena tadi jadi kelestarian momentum sudut atau konservasi ya, momentum sudutnya itu menghendaki adanya putaran itu akan terus, karena momen inersianya berkurang ya, sehingga kemudian akan terlihat semakin cepat itu ya, berputar masing-masing bintang itu. Nah, perlu dicatat di sini bahwa bintang ini pun, bintang-bintang yang terbentuk ini pun juga akan bergerak ya, jadi karena ada gravitasi satu dengan yang lain, kemudian ada kecepatan linier, maka kemudian akan ada perputaran di antara mereka. Jadi misalnya kalau ada dua bintang ya, ada dua bintang yang terbentuk, maka akan terjadi rotasi kedua bintang itu ya, memutari pusat masanya gitu. Ya, tentu saja mudah sekali ditunjukkan ya. Mungkin nanti kita juga bisa kita bicarakan bahwa lintasan ya bintang-bintang itu akan berupa elips gitu ya. Good. Jadi kalau terbentuk dua bintang, maka bintang itu akan memutari pusat massa kedua bintang itu dan lintasannya berupa elips. Good. Jadi itu cerita singkat ya tentang terbentuknya bintang ya. Nah, ini dari pengamatan. Jadi kadangkala juga terbentuknya bintang itu juga disertai dengan terbentuknya ini piringan ya di sekitar bintang itu, yang kemudian pada fase berikutnya akan terbentuk planetoid dan akhirnya akan terbentuk planet seperti yang pernah dialami oleh tata surya kita itu. Ya, jadi ada juga memang bintang yang terbentuk tanpa adanya planet-planet yang mengitarinya ya. Gitu. Nah, perjalanan hidup suatu bintang itu sangat ditentukan oleh massa bintang itu. Ya, massa bintang itu sangat menentukan nasib bintang itu. Bintang bermassa lebih besar akan mati lebih cepat jika dibandingkan dengan massa
bintang yang bermasa lebih kecil. Ya. Nah, proses kematian bintang pun juga bergantung pada masa bintang tersebut. Jadi ujung dari mayat bintang itu juga akan ditentukan oleh masa bintang itu. Jadi wujud mayat bintang itu ditentukan oleh masa bintang itu. Nah, untuk bintang-bintang bermasa kecil seperti matahari kita itu akan berproses, nantinya akan menjadi raksasa merah, red giants. Nah, kemudian setelah itu terjadi ledakan, ya, nebula, dan sisanya jadi masa inti dari bintang itu kemudian menjadi objek yang sangat rapat, ya, seukuran masanya hampir sama dengan masa bintang itu, tetapi jari-jarinya itu ya sekitar jari-jari bumi misalnya, sehingga kemudian kita bisa membayangkan betapa rapatnya objek itu. Nah, itu akan berakhir, sisanya adalah bintang katai putih, ya, white dwarf, ya. Nah, kemudian bintang yang bermasa besar itu akan tetap menjadi raksasa merah yang besar gitu. Nah, setelah kemudian terjadi supernova, setelah sisanya jadi selubungnya akan meledak sebagai supernova. Kemudian intinya itu akan merapat, ya, menjadi sangat rapat, sama rapatnya dengan neutron, ya, sehingga kemudian orang menyebutnya sebagai bintang neutron. Jadi 1 sendok bahan bintang neutron itu kira-kira masanya 10⁻17. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, betapa ini sangat masif, sangat rapat, ya, sangat kompak itu, sangat antap itu tadi, ya. Good. Nah, kemudian bintang bermasa sangat besar, ya, itu akan berproses, sekali lagi juga akan melalui apa yang disebut sebagai raksasa besar merah. Dan kemudian ujung dari itu semua itu adalah lubang hitam. Jadi akan terjadi ledakan supernova dan sisanya adalah lubang hitam. Sesuatu yang sangat rapat gitu, ya, sangat kompak gitu. Good, ya, itu proses kematian bintang, ya. Jadi ini salah satu foto gambar. Ini galaksi, ya. Jadi galaksi spiral gitu. Nah, ini dari galaksi lain ini, ya, jadi terjadinya supernova, ledakan supernova. Jadi sangat cerah sekali, sangat benderang sekali, sehingga kemudian nampak bahwa ledakan supernova ini seimbang dengan bintang-bintang, benderangnya bintang-bintang yang ada di galaksi ini. Ya, ini ledakan nebula untuk bintang kecil gitu, ya. Jadi semacam ini. Nah, nanti intinya akan berupa katai putih gitu, ya, sisanya. Ini supernova, sisa-sisa supernova, ya. Kemudian ini ledakan nebula untuk bintang kecil, ya. Dan di tengah ini nanti katai putih itu, ya. Sisanya itu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik mungkin, ya, bagi yang suka membaca kitab suci, ya. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Ya, suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Good. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang radiasi, ya, atau yang datang dari bintang-bintang itu. Ternyata apa yang kita pelajari di bumi, ya, itu juga memberi petunjuk, ya, atau memberi penerangan, ya, tentang apa yang ada di langit itu. Jadi coba sekarang kita kembali ke fisika modern, ya. Jadi kita akan bicara tentang radiasi benda hitam. Nah, apa itu benda hitam? Jadi benda hitam sempurna, ya, lebih tepatnya, ya, itu adalah benda yang setiap radiasi yang jatuh pada benda itu akan diserap dan tidak pernah keluar dari benda itu. Contohnya adalah lubang yang ada di dalam kaleng ini misalnya, lubang yang ada di dalam kaleng, ya, kaleng yang berungga semacam ini kaleng tapi tebal sekali, ya. Nah, setiap radiasi yang masuk lewat lubang itu, ya, itu akan dipantulkan di dalam rongga yang ada di dalam itu.
setiap dipantulkan akan melemah dan kemudian tidak akan keluar lagi. Artinya bahwa lubang ini adalah benda hitam sempurna. Jadi yang disebut benda hitam sempurna dalam hal ini adalah lubangnya ini. Nah, menariknya ya, kalau Anda kembali membuka buku fisika modern ya, maka Anda akan melihat bahwa benda hitam sempurna ini merupakan radiator yang baik gitu. Artinya kalau kaleng ini kemudian kita panasi gitu, ya akan membara gitu ya. Tapi ternyata bahwa di lubang itu akan menjadi tempat yang paling cerah gitu, paling benderang gitu ya. Kenapa? Ya ini kan sebagai radiator yang baik. Jadi benda hitam sempurna itu adalah penyerap yang baik, tapi juga radiator atau emitor pemancar yang baik itu ya, sehingga nampak lebih paling terang ya, paling terang di antara yang lain ya, dalam keadaan membara karena temperaturnya tinggi. Nah, ini terkait dengan radiasi termal gitu. Jadi suatu peristiwa atau fenomena radiasi yang ditentukan oleh temperatur benda yang berperan sebagai radiator itu. Nah, ada beberapa eksperimen yang terkait dengan radiasi benda hitam ini. Jadi, misalnya yang dilakukan oleh Lummer dan Pringsheim ini tahun 1899, mendapatkan data semacam ini gitu. Jadi, yang menarik kemudian adalah bagaimana menjelaskan hasil pengukuran atau eksperimen semacam ini gitu. Jadi ini grafik antara intensitas radiasi tiap panjang gelombang. Jadi ini panjang gelombang, sana ada intensitas radiasi. Jadi intensitas radiasi itu energi tiap satu satuan luas ya, tiap satu satuan waktu gitu ya. Ya, jadi dapatkan grafik semacam ini gitu. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah mulai menjelaskan dengan teori-teori yang ada di saat itu gitu ya. Jadi misalnya adalah Wien itu memberikan penjelasan semacam ini. Tapi ini gagal ya, karena ini akan Wien itu hanya cocok ya, rumusan semacam itu hanya cocok untuk wilayah di sini aja ini. Ini wilayah ini aja sampai sini. Gitu. Ya, terus setelah itu naik ke atas itu. Jadi rumus Wien itu naik ke atas sana itu, ya, ke atas itu. Jadi tidak sesuai dengan hasil eksperimen gitu, karena tidak terus ke atas, tapi ketika lambdanya itu turun, maka harusnya sampai di sini kemudian turun gitu. Ya, seperti yang lain juga begitu. Jadi ini untuk beberapa temperatur bahan yang tadi. Jadi ini radiasi benda hitam untuk beberapa temperatur. Jadi radiasi benda itu ditentukan oleh temperatur benda itu. Ya, oke. Nah kemudian ada penjelasan dari Planck gitu ya, dan faktanya apa yang dirumuskan oleh Planck ini itu sesuai dengan hasil eksperimen itu. Jadi artinya bahwa Planck mampu menjelaskan radiasi benda hitam ini. Ya, di situ ada pikiran radikal, yakni bahwa mekanisme radiasi itu tidak kontinu, tapi mekanisme radiasi itu terkuantisasi gitu. Ya, jadi dengan kuanta H dikalikan nu. Nu adalah frekuensi radiasi itu, H adalah konstanta yang kemudian kita sebut sebagai konstanta Planck. Jadi ini pikiran radikal ya, jadi yang menggantikan pikiran lama bahwa mekanisme radiasi itu kontinu. Ya, kemudian tentu saja pikiran ini disebut radikal karena jauh berbeda dari pikiran-pikiran lazimnya orang waktu itu. Ya, jadi bahwa mekanisme radikal itu terjadi secara diskrit, ya, secara terkuantisasi gitu. Tetapi dengan pikiran radikal itu ternyata eksperimen ini tadi bisa dijelaskan itu dengan sangat sempurna gitu. Nah, ini beberapa plot ya, grafik untuk beberapa temperatur. Jadi benda hitam itu, jadi untuk beberapa temperatur kemudian bisa di plot grafiknya semacam itu. Ini grafik frekuensi, tentu saja kalau orang bisa mendapatkan grafik semacam itu, lambda versus intensitas tadi, maka kemudian orang juga akan mendapatkan frekuensi versus intensitas itu untuk setiap frekuensi atau untuk ya tadi ya. Kemudian ini adalah grafik logaritmanya, jadi masing-masing diambil log, akhirnya dapat grafik semacam ini. Tentu ini digunakan untuk analisis ya, tujuan tertentu gitu, untuk tujuan tertentu ya. Good. Nah, ya ternyata juga radiasi benda hitam
itu mengikuti juga apa yang disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Jadi kalau kita melihat kurva radiasi ini ya untuk benda hitam pada temperatur 5.500 Kelvin, maka apa namanya frekuensi panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum, jadi komponen panjang gelombang dari komponen radiasi ya yang memiliki intensitas maksimum itu berada pada sekitar 500 nanometer. Nah, kemudian kalau kita meninjau ya kurva radiasi untuk benda hitam pada temperatur 5.000 Kelvin ya, jadi lebih rendah daripada temperatur yang awal tadi. Maka kemudian komponen radiasi ya yang memiliki intensitas maksimum itu memiliki panjang gelombang lebih besar gitu. Ya, jadi temperaturnya lebih rendah tetapi panjang gelombangnya lebih besar ya. Dan seterusnya ya. Jadi pada benda hitam pada temperatur 4.500 Kelvin, maka komponen yang memiliki intensitas maksimum itu berada pada memiliki panjang gelombang lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang disebut sebagai hukum pergeseran Wien gitu. Jadi bahwa panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum, jadi panjang gelombang komponen radiasi yang memiliki intensitas maksimum itu sama dengan suatu tetapan dibagi dengan temperatur mutlak dari radiasi dari benda hitam itu. Sehingga kemudian kalau temperaturnya semakin tinggi, maka panjang gelombang komponen itu akan semakin Jadi kalau temperaturnya semakin rendah, ya semakin rendah temperatur benda hitam yang memancarkan radiasi itu, maka panjang gelombang dari komponen radiasi yang memiliki intensitas maksimum itu akan semakin bertambah gitu. Oke, gitu. Good. Nah, berikutnya sekarang kita kembali ke langit ya. Jadi kita coba kemudian memahami spektrum radiasi matahari. Jadi ini kira-kira hasil pengamatan gitu ya. Jadi merah dan biru ini itu adalah hasil eksperimen, hasil pengamatan ya. Jadi yang ini black body, yang hitam ini adalah perhitungan ya, dari perhitungan menurut rumus Planck itu tadi ya. Oke, nah kemudian menariknya di sini, jadi kita bisa membandingkan ya antara radiasi matahari gitu ya dengan radiasi benda hitam. Kita coba untuk berbagai macam temperatur. Dan faktanya begini. Jadi ternyata radiasi matahari ya, spektrum radiasi matahari ya, atau kurva radiasi matahari itu cukup mirip dengan kurva radiasi benda hitam ya pada temperatur 5.770 Kelvin. Ya. Maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa matahari dapat dipandang sebagai benda hitam ya, karena kurva radiasinya mirip ya itu. Ya tentu ada beberapa deviasi di sini ya gitu. Nah, kemudian suhu permukaan matahari itu boleh dikatakan sebagai 5.770 Kelvin. Ya, 5.770 Kelvin. Itu temperatur permukaan matahari atau yang mungkin kita sebut sebagai fotosfer itu, ya, atau fotosfera gitu, ya. Good. Nah, bagaimana dengan bintang-bintang yang lain? Gitu. Nah, sama saja, ya. Bintang-bintang lain itu juga memiliki spektrum mirip dengan spektrum benda hitam. Oleh karenanya dapat pula dipandang sebagai benda hitam. Ya, lebih tepatnya benda hitam sempurna gitu, ya. Nah, sebagai benda hitam sempurna, maka spektrum radiasi bintang-bintang hanya bergantung pada temperatur permukaan bintang-bintang itu. Ya, permukaan tanda petik ya. Jadi karena mungkin kata permukaan itu memang harus disepakati apa yang maksud dengan permukaan bintang itu. Sebagaimana halnya matahari gitu ya. Jadi kita harus sepakati apa yang disebut dengan permukaan matahari itu. Ya. Nah, temperatur sebuah bintang itu dapat diukur dengan menangkap spektrum radiasinya.
Ya, jadi kita sebagaimana matahari ya, kita kemudian bisa mengkonstruksi suatu piranti yang bisa digunakan untuk menangkap spektrum bintang-bintang itu. Nah, dari spektrum bintang-bintang itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, ya, terutama misalnya temperatur permukaan bintang itu, ya, dan berbagai hal lagi yang lain. Ya. Nah, warna bintang itu ditentukan oleh komponen spektrum warna yang dominan dalam spektrum radiasi bintang-bintang itu, yakni warna-warna yang berintensitas tinggi. Ya, tentu dalam ini kita kemudian mengikuti hukum pergeseran Wien tadi. Ya, oke. Nah, kemudian bintang-bintang itu dikelompokkan berdasarkan warna atau temperatur permukaannya. Jadi ada bintang O. Ya, ini bintang-bintang biru. Ya, ini bintang-bintang yang permukaannya memiliki temperatur ini 20.000 sampai dengan 35.000 Kelvin. Ya. Kemudian bintang B, bintang-bintang biru keputih-putihan gitu ya, temperatur permukaannya sekitar 15.000 Kelvin. Kemudian ada juga bintang A, ya, bintang putih, ya, temperatur permukaannya sekitar 9.000 Kelvin. Ada bintang-bintang kuning keputih-putihan, ya, temperatur permukaannya sekitar 7.000 Kelvin. Ya. Kemudian bintang G, bintang kuning, ya, temperatur permukaannya sekitar 5.500 Kelvin. Nah, matahari kita itu termasuk bintang berwarna kuning. Ya. Jadi kalau ditanya apa warna matahari, kuning itu. Karena apa? Karena dia termasuk digolongkan ke dalam bintang G ini gitu. Jadi temperaturnya sekitar 5.500 Kelvin. Tadi sudah kita sebutkan 5.770 Kelvin. Ya. Good. Bintang K itu bintang-bintang kuning oranye, ya, temperatur permukaannya sekitar 4.000 Kelvin. Kemudian bintang merah M, temperatur permukaannya sekitar 3.000 Kelvin. Lalu ada bintang L, ya, bintang-bintang coklat, ya, sesungguhnya merah tua, ya, temperatur permukaan sekitar 2.000 Kelvin. Kemudian ada bintang-bintang kerdil coklat, ya, bintang-bintang KT coklat gitu ya, temperatur permukaan sekitar 1.000 Kelvin. Nah, ini contoh ya, jadi nanti tadi saya sudah cerita tentang bagaimana proses kelahiran bintang. Jadi bintang-bintang yang masanya tidak awan molekuler yang masanya tidak mencukupi untuk terjadinya reaksi nuklir itu pada akhirnya akan membentuk bintang KT coklat, ya. Jadi salah satunya ini yang disebutkan ini, ya. Lalu bintang karbon itu diberi lambang C, ya. Temperaturnya temperatur permukaannya sekitar 3.000 Kelvin. Nah, kemudian ada diagram yang harus kita pahami kalau kita mencoba memahami bintang-bintang, ya. Jadi apa yang disebut sebagai diagram Hertzsprung-Russell gitu. Nah, ini tersusun atasnya. Jadi bagaimana bintang-bintang itu diletakkan itu berdasarkan banyak hal. Jadi selain tadi klasifikasi warna tadi terkait dengan temperatur gitu, juga terkait dengan ini luminositas. Jadi luminositas bintang itu adalah energi yang dipancarkan oleh bintang itu setiap satu satuan waktu. Itu luminositas gitu, ya. Kemudian juga absolute magnitude, ya. Nanti pada kuliah tersendiri akan kita bicarakan apa itu yang disebut sebagai absolute magnitude itu. Nah, bintang kemudian diletakkan di situ. Jadi sebagai contoh misalnya matahari kita di sini, ya, ini matahari kita. Ini artinya apa? Bintang matahari kita ini, ya, dalam hal ini garis-garis ini lurus ini menyatakan bintang-bintang yang memiliki radius yang sama gitu. Jadi ini adalah sama. Jadi bintang yang terletak pada garis ini memiliki radius sama dengan matahari. Bintang-bintang yang terletak atau dilalui garis ini itu akan memiliki radius 10 kali radius matahari. Bintang yang dilalui oleh garis yang ini, ya, itu memiliki radius 100 kali radius matahari, ya. Nah, bintang yang dilalui oleh garis ini, ya, itu memiliki radius 1000 kali radius matahari. Jadi
kita bisa bayangkan ada bintang yang radiusnya 1000 kali radius matahari. Artinya bahwa bintang yang dekat dengan kita, bintang milik kita itu, matahari itu sebenarnya bintang kecil gitu. Ya, bintang kecil gitu ya. Good. Jadi kita bisa membaca sifat watak atau karakter bintang itu dari letaknya di dalam diagram Hertzsprung-Russell itu. Jadi misalnya sebagai contoh tadi. Jadi kalau ada bintang di sini misalnya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari sini jadi temperaturnya bisa dicek di sini berapa temperaturnya, atau dia termasuk kelompok bintang yang mana. Kemudian kita bisa ngecek luminositasnya berapa gitu ya. Jadi itu. Dan berapa radiusnya gitu. Jadi kita bisa ngecek itu. Nah, bintang-bintang yang ada di bagian ini ya itu disebut sebagai bintang barisan utama atau main sequence gitu ya. Nah, matahari itu termasuk bintang main sequence atau bintang awam katalah begitu, karena kebanyakan bintang memang ada di sini gitu. Oke, begitu ya. Ini terkait dengan diagram Hertzsprung-Russell. Nah, ini juga begitu. Jadi ini sebenarnya juga diagram Hertzsprung-Russell gitu ya, dan bisa kita sebut sebagai katalog ya. Jadi ini ada satelit namanya Hipparcos, dan itu kemudian bisa dengan alatnya itu bisa kemudian membuat ini. Jadi setiap ada ketemu bintang kita diukur, dilihat berapa masanya, berapa temperaturnya dan sebagainya. Kemudian kita bisa alat di satelit itu kemudian bisa meletakkan di mana itu. Nah, ini warna-warna ini terkait dengan ini. Jadi warna menunjukkan jumlah bintang per titik gitu. Ya, jadi ini. Jadi artinya bahwa ini barisan utama ini ya disebut barisan utama karena memang banyak bintang yang memiliki watak semacam itu di situ ya, di situ. Good. Grafik samping merupakan hasil pengamatan. Ya, grafik itu menunjukkan hubungan antara luminositas, ya, kecerahan dengan massa bintang. Ya, berdasarkan grafik itu kita bisa menentukan ya persamaan empiris yang menggambarkan kaitan antara luminositas sebuah bintang dengan massa bintang. Ya, jadi ya ini karena log ya, jadi log. Jadi ruas sumbu mendatar ini adalah log M dibagi M matahari. Jadi ini massa bintang ya dalam satuan massa matahari. Kemudian ini log luminositas ya dibagi dengan luminositas matahari. Jadi ini adalah log dari luminositas bintang ya diukur dalam satuan luminositas matahari. Nah, hubungan logaritma ternyata linier gitu. Nah, dari situ Anda bisa menghitung kemiringan grafik itu. Nah, dari kemiringan grafik itu Anda akan bisa menghitung hubungan antara massa bintang ya dihubungkan dengan luminositas, atau luminositas bintang dihubungkan dengan massa bintang. Jadi luminositas itu adalah energi yang dipancarkan oleh bintang itu tiap satuan waktu gitu ya. Dan itu ternyata sangat ditentukan oleh massa bintang itu. Sehingga semakin besar ya, kita lihat di sini, semakin besar massa sebuah bintang, semakin besar luminositas ya. Semakin besar luminositas, maka akan semakin banyak energi yang hilang atau keluar dari bintang itu tiap satuan waktu gitu ya. Jadi artinya bahwa semakin besar massa bintang, akan semakin cepat bintang itu kehabisan massanya, kehabisan bahan bakarnya, sehingga lebih cepat mati ya daripada bintang dengan massa kecil gitu. Good. Istirahat dulu.